Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi syahri Ramadan. Syahrun unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidi waladi adnan, amma ba'du. Saudara-saudariku, alhamdulillahirabbil alamin. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, sekaligus bulan ini adalah bulan di mana Allah memperkenankan kita untuk mengakselerasi segala amal kebaikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudariku, tentu setiap dari kita di dalam mengisi Ramadan adalah mendapat kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Sama kita ketahui bahwa ibadah puasa adalah satu bagian dari rukun Islam yang harus kita tunaikan. Kabar gembiranya dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan dua kegembiraan. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, farhatun inda fitrih, yaitu kebahagiaan, kegembiraan tatkala ia berbuka puasa. Tentu setiap kita akan mengucap alhamdulillahirabbil alamin ketika kita menikmati buka yang kita rasakan, yang dihidangkan di hadapan kita, apapun itu, bahkan sekalipun mungkin segelas air putih, ketika kita meminumnya, kita pasti akan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Ini kebahagiaan pertama. Namun tentu kebahagiaan ketika berbuka bukan hanya sekedar masuknya air ke dalam kerongkongan atau masuknya makanan ke dalam perut kita, tetapi kata para ulama, kebahagiaan kita ketika berbuka adalah ketika Allah mampukan kita untuk menyempurnakan ibadah kita pada hari tersebut di dalam meraih pahala keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang beriman itu berbahagia dan bergembira tatkala ia mampu menyempurnakan ketaatan yang ia hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun, saudara-saudariku, ada satu hal yang tentu harus kita cermati, harus kita sadari dan harus kita fahami. Sekalipun kita dengan kebahagiaan dan kegembiraan kita di saat kita berbuka, kita juga harus ingat ada satu hal yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Asrarus Shaum. Beliau mengatakan bahwa di antara adab orang yang berpuasa agar ia meraih kesempurnaan puasanya, di antaranya adalah adamul iktsar minat ta'am, yakni dia harus mengurangi intensitas makan. Artinya, sekalipun ia sudah mendapatkan kesempatan untuk menikmati hidangan berbukanya, dia tidak boleh berlebihan. Dia harus bisa mengontrol dirinya. Karena sesungguhnya ulama mengatakan di antara indikator puasa kita ini diterima oleh Allah, di antara indikator puasa kita ini berkualitas adalah dia mampu mengontrol diri ketika dia berbuka. Bagaimana mungkin puasa yang disyariatkan bagi kita, yang di antara tujuannya adalah mengendalikan hawa nafsu, kemudian ketika tiba waktu maghrib kita lupa diri seperti orang yang tidak makan sekian pekan, atau tidak makan sekian hari, tidak makan sekian bulan. Maka tujuan itu harus kita capai dengan kita juga mampu mengontrol diri ketika kita berbuka. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah kalian, minumlah kalian, namun ingat, janganlah kalian berlebihan di dalam mengkonsumsi makanan. Makna berlebihan ini ada dua, yakni berlebihan jangan melampaui sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, sehingga kita makan makanan yang syubhat atau yang haram, faliyadzubillah, atau berlebihan dalam hal kuantitas. Sekalipun halal, tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Ulama mengatakan, makanan yang haram ibarat racun bagi tubuh, sedikitnya akan membahayakan kita. Makanan yang halal ibarat obat bagi kita, akan bermanfaat jika sesuai dosisnya, jika sesuai kebutuhan tubuh kita. Namun obat akan membawa overdosis, akan mengakibatkan bahaya ketika kita mengkonsumsinya melebihi kebutuhan yang kita butuhkan dalam tubuh kita.
Itu yang pertama saudaraku. Yang kedua, kebahagiaan yang kita akan raih yang dijanjikan oleh Rasulullah bagi mereka yang berpuasa adalah inda liqa'i rabbih, ketika kelak nanti di akhirat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya puasa di antara ibadah yang amat sangat dicintai oleh Allah, sehingga ganjaran bagi mereka yang melakukan adalah juga sesuatu yang sangat agung di hadapan Allah, yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam surganya. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik mengisi Ramadan kita pada tahun ini dengan sebaik-baiknya, lulus kita dengan baik sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.